Ini rumahku, ikuti aturanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mulai hari ini dan seterusnya, Ibu akan ikut kalian. Ibu mau tinggal di sini. Seketika aku kaget mendengar ucapan ibu mertuaku. Spontan, aku langsung melihat ke arah Mas Aji. Dalam hati aku berucap, kenapa kamu tidak bicara dulu sama aku, Mas? Kenapa semuanya mendadak? Kenapa tidak diskusi dulu? Kenapa tidak tanya dulu ke aku? Pasalnya, ini memang sangat tiba-tiba. Ibu mertua aku pikir kesini hanya main. Tapi ternyata malah mau tinggal di sini. Sebenarnya aku tidak masalah kalau hubungan kami baik-baik saja. Tapi dari awal aku menikah, ibu mertuaku ini tak pernah menyukaiku. Ia selalu membandingkan antara aku dan mantan pacar suamiku dulu. Dia juga selalu bilang, kalau dia ingin punya menantu, seperti mantan pacar suamiku, bukan aku. Itulah yang membuatku sangat sakit hati. Dan sampai sekarang, aku belum merasa disayangi oleh ibu mertuaku ini. Aku sudah mencoba mendekatkan diri. Aku memberikan apa yang aku mampu. Misalkan membelikan baju baru, memberikan uang bulanan sesuai kemampuan. Tapi rasanya itu semua percuma. Toh sampai sekarang, tidak ada perubahan. Maaf Bu, memangnya kenapa dengan rumah ibu? Tanya aku ragu. Ya semoga saja dia tidak tersinggung. Rumah ibu baik-baik saja. Tapi, ibu hanya ingin adik kalian itu belajar mandiri. Ibu sumpek di rumah. Setiap hari hanya melihat suami Anita itu ongkang-ongkang kaki. Ya, ibu tahulah dia anak orang kaya. Tinggal minta saja ke orang tuanya beres. Tapi sebagai seorang mertua, ibu risih. Ibu maunya punya menantu yang bekerja, menghasilkan uang dengan keringatnya sendiri. Belum lagi si Anita juga gak bisa ngapa-ngapain. Cuci baju juga ibu, masak juga ibu. Beberes rumah gak mau. Stres ibu di rumah. Jawab ibu mertua. Kalau begitu kenapa mereka tidak tinggal di rumah mertuanya saja, Bu? Di rumah orang tua Raffi. Di sana kan fasilitasnya lebih terjamin. Ada asisten rumah tangga. Jadi Anita gak perlu susah-susah masak sendiri. Beberes rumah sendiri. Ucapku memberi usul. Enggak, ibu gak izinkan. Seenak-enaknya tinggal di rumah mertua lebih enak tinggal di rumah sendiri. Aku gak mau kalau nanti sampai Anita disiksa oleh mertuanya. Makanya gak kuizinkan dia keluar dari rumah. Biarlah mereka belajar mandiri. Biar ibu yang sementara waktu tinggal di sini. Lanjutnya. Dalam hati aku berkata, dia saja tidak mau kalau anak perempuannya sampai disiksa oleh mertuanya. Tapi, dia tinggal di sini tujuannya apa? Ya aku harap dia tidak menyiksa aku. Karena selama ini kan dia tak suka sama aku. Bisa saja dia melakukan hal yang tidak baik. Ya udah Bu, ibu istirahat aja dulu. Kamar tamunya udah siap kok. Setiap hari selalu dibersihkan oleh asisten rumah tangga kami. Ucap Mas Aji ke ibunya. Ya udah, antarkanlah ibu ke kamar, kata ibu mertua. Mas Aji segera mengekor langkah ibunya sambil membawakan tas yang cukup besar. Tak lama, Mas Aji sudah kembali lagi. Aku segera mengajaknya untuk masuk ke dalam kamar karena ada hal yang ingin aku bicarakan. Kenapa sih Mas, kamu gak nanya dulu sama aku? Boleh gak ibu tinggal di sini? Mau bagaimanapun ini rumahku. Ucapku tegas. Ya aku merasa kesal karena suamiku terkesan seenaknya. Ya aku tahu dia suamiku, tapi ini rumahku, bukan rumahnya. Ya maaf sayang, soalnya ibu memang maunya tiba-tiba. Dan aku belum sempat bilang sama kamu. Maaf ya, tapi aku yakin ibu sudah berubah, tidak seperti dulu. Sepertinya Mas Aji sudah paham arah pembicaraanku kemana. Ya udahlah Mas, pusing aku, udah terlanjur juga. Kataku malas. Ya udah sayang, mudah-mudahan ibu sudah berubah ya.
kata Mas Aji sambil mengelus pundakku. Ya mudah-mudahan lah Mas, ucapku lagi masih dengan mood yang hancur. Kalau gitu aku berangkat kerja dulu ya. Suamiku itu segera berangkat, karena memang sudah cukup siang. Ya, suamiku bekerja di sebuah pabrik. Jabatannya saat ini sebagai kepala gudang. Ya lumayanlah gajinya. Meskipun suamiku sudah berpenghasilan lumayan, tapi sebagai istri aku tak tinggal diam. Walau aku tak bisa kerja keluar, aku memilih kerja dari rumah. Ya, aku berjualan secara online. Tapi kerjaku cukup mudah. Tinggal review produk, ku promosikan. Nanti kalau ada yang beli melalui keranjang kuningku, aku akan mendapatkan komisi. Dan sampai sekarang, alhamdulillah, penghasilanku selalu mencapai 10 juta, bahkan sering lebih setiap bulannya. Dan itu aku lakukan sudah 1 tahun sebelum menikah dengan suamiku. Ya, aku dan suamiku termasuk pengantin baru. Kami baru 5 bulan menikah. Ya, kalau kata orang, masih hangat-hangatnya. Dan saat ini, aku sudah nyaman dengan masa berdua bersama suamiku. Tapi mulai hari ini dan entah sampai kapan, kehidupan rumah tanggaku akan ada orang lain, yaitu ibu mertua. Feelingku tak enak. Aku merasa kalau rumah tanggaku tidak akan baik-baik saja setelah ibu mertua tinggal di sini. Ya seperti yang kalian tahu, dia tak pernah menyukaiku dan selalu membandingkanku dengan mantan pacar suamiku. Nela, keluar! Saat aku masih fokus memposting videoku untuk promosi, terdengarlah suara ibu mertua menggedor pintu sangat kuat dan juga berteriak. Ada apa, Bu? Tanya aku lembut. Kamu masih pagi begini sudah ngendap di kamar? Emang gak ada kerjaanmu kah? Beres-beres rumah kek atau apa? Ini cuma di kamar aja. Kelihatan banget kamu malesnya. Celoteh ibu mertua. Aku hanya menghela nafas. Bu, ini rumahku. Jadi sesukaku mau apa? Soal kerjaan rumah ibu gak usah khawatir. Aku punya ART. Jadi ia akan mengerjakan semuanya. Kecuali masak. Aku nanti akan masak untuk makan siang. Sekitar pukul 11. Jawabku. Apa? ART? Lebih baik kamu pecat saja ART-mu itu. Sayang uangnya. Lagian kamu di rumah kan gak ngapa-ngapain. Daripada kamu cuma santai-santai, lebih baik pekerjaan rumah kamu yang ngerjain. Jangan malah bayar ART. Kasihan anakku cari uang susah-susah. Istrinya malah enak-enakan di rumah. Tidak mau bekerja. Tidak menghasilkan uang. Malah bayar pembantu pula. Kamu itu seharusnya sebagai istri itu bisa mikir. Jangan enak-enakan begini. Kamu pikir anakku cari uang mudah? Lanjutlah ibu mertua nyeloteh tidak jelas. Maaf ya Bu, tapi yang bayar asisten rumah tangga itu aku, bukan Mas Aji. Ya mungkin ibu lihatnya aku nganggur di rumah. Tapi asal ibu tahu ya, menantu yang ibu anggap nganggur ini berpenghasilan belasan sampai puluhan juta per bulan. Mendengar perkataanku, ibu mertua langsung tertawa terbahak-bahak. Tentu saja tawa itu menghinaku. Mana ada, Nela, kamu jangan mimpi. Mana ada orang berpenghasilan belasan juta sampai puluhan juta hanya di rumah. Pasti kamu kebanyakan nyantai ya, jadi kamu ngigo dan menghalu, katanya. Terserah ibu kalau gak percaya. Tapi yang jelas, aku memang berpenghasilan sebesar itu. Tentu aja lebih besar dari penghasilan suamiku. Ucapku tegas, namun tetap dengan nada yang rendah. Mana adalah Nela, kamu jangan halu. Kamu jangan bodohin ibu ya. Meskipun ibu ini orang tua, tapi ibu tidak bisa kamu bodoh-bodohi. Ibu bukan anak kecil. Pengalaman ibu sudah banyak. Ibu lebih tahu banyak hal daripada kamu. Lalu, orang tua itu tertawa lagi. Terserah ibu kalau gak percaya. Yang jelas, aku gak perlu kan nunjukin saldo rekeningku sekarang. Lagian pasti ibu nanti shock, malahan pingsan. Repot aku harus bawa ke rumah sakit, kataku. Kurang ajar sekali kamu bicara. Kamu pikir aku bisa kamu bodohi?
Aku gak percaya. Mana ada orang berpenghasilan belasan juta hanya di rumah. Gak masuk akal. Lanjutnya. Ya sudah, terserah ibu. Ya udah ya bu, kalau gak ada hal penting, aku mau masuk lagi karena aku mau kerja. Kata aku. Aku masih berusaha sopan walaupun sudah sangat emosi. Mana ada bisa begitu? Kamu pasti cuma mau tiduran kan di dalam kamarmu itu? Mending kamu keluar, pecat asisten rumah tanggamu. Lalu kamu kerjakan semua pekerjaan rumah. Kan sudah ku bilang, Bu, ini rumahku, ikuti aturanku. Aku mau pakai asisten rumah tangga juga itu urusanku, bukan urusan ibu. Lagi pula ibu gak ikut bayar, jadi ibu gak usah repot. Ibu tak usah ikut mengatur. Kalau ibu mau tinggal di sini, ikuti aturanku. Kali ini nadaku cukup tinggi. Dan dengan sangat tegas ku katakan kepada mertuaku agar dia paham. Kamu kurang ajar sama orang tua, Nela. Gak punya sopan santun. Ya wajar lah. Kamu itu yatim piatu sejak lahir. Makanya gak ada yang ngajarin kamu. Lanjutnya. Mendingan aku bu yatim piatu sejak lahir. Sudah jelas. Tidak ada yang mengajariku. Karena memang aku dibesarkan di panti asuhan. Dan tinggal di rumah ini lagi setelah umurku 17 tahun. Daripada ibu punya orang tua sampai umur ibu sudah tua juga. Tapi ibu sama aja. Malah lebih parah daripada aku. Gak punya adab, gak punya sopan santun. Bahkan, kemajuan seperti sekarang saja ibu gak tahu. Aku balas menyindirnya. Apa maksudmu bicara seperti itu, Nela? Kamu ini ya semakin hari semakin kurang ajar. Gimana ibu mau baik sama kamu? Nyesel ibu merestui pernikahan kalian dulu. Sudah benarlah ibu bilang, kalau mantan pacar si Aji itu lebih baik daripada kamu, tapi si Ajinya ngeyel. Malah tetap ngotot menikahi kamu. Ini akibatnya. Punya istri. Gak ada sopan-sopannya sama orang tua. Omel ibu mertua. Mukanya bahkan sampai memerah. Sepertinya dia benar-benar sangat marah. Bu, kalau memang Mas Aji memilih aku, itu berarti aku lebih baik daripada mantannya. Ibu saja yang terlalu menghayal. Dan terlalu berharap kalau mantan pacar Mas Aji menjadi menantu ibu. Padahal sudah jelas, wanita itu yang menyelingkuhi Mas Aji. Ibu memangnya mau punya menantu tukang selingkuh? Kalau saya sebagai orang tua si ogah, kalau anak saya sampai punya pasangan tukang selingkuh. Kataku lagi. Aku tak peduli. Kayaknya seru juga berdebat dengan ibu mertua seperti ini. Ya walau sebenarnya hanya membuang energi dan buang-buang waktu. Apa kamu bilang? Mana ada? Mereka itu putus gara-gara kamu. Kamu yang gangguin Aji. Ya lagi-lagi dia menuduhku tanpa bukti dan alasan yang jelas. Padahal aku mengenal Mas Aji jauh setelah mereka tidak ada hubungan lagi. Bu, kalau tidak tahu fakta yang sebenarnya ibu jangan sembarangan bicara. Aku kenal sama Mas Aji setelah mereka putus lama. Bukan aku yang mengganggu hubungan mereka. Kalau ibu tidak percaya tanya saja sama Mas Aji. Biar ibu tahu fakta yang sebenarnya. Jangan menuduhku sembarangan. Kata aku tegas. Alah, mana ada maling yang mau ngaku. Mana ada orang salah yang mau ngaku. Ya sama seperti kamu itu. Mana ada. Wanita jahat sepertimu mengakui kesalahannya. Sama saya saja kamu gak sopan. Bisa jadi kan kamu benar-benar pelakor. Di antara Aji dan mantan kekasihnya. Kata ibu mertua. Sudah ya bu, kalau tidak ada yang penting, aku tutup pintunya. Aku segera masuk dan menutup pintu lalu menguncinya dari dalam. Ya walaupun seru tapi muak juga. Karena dia selalu membahas masa lalu suamiku. Ya tidak kupungkiri, aku merasa jengkel sekali kalau sudah dibahas soal masa lalu. Apalagi aku dibanding-bandingkan. Dan aku dianggap tidak lebih baik daripada mantan kekasih suamiku itu. Daripada pusing mendengarkan teriakan ibu mertua yang tetap ingin mengajak debat, ku pasang headset, ku nyalakan musik sambil bekerja. Ya, aku memang memiliki 2 ponsel. 1 untuk kerja, 1 kugunakan untuk sehari-hari. Nah, kalau gini kan sudah gak dengar teriakan mak lampir itu. Gumamku. Alarm sudah berbunyi. Itu artinya aku harus segera keluar kamar untuk masak makan siang. Ya, kalau urusan perut, memang aku yang turun tangan sendiri. Aku ingin memanjakan suamiku dengan masakanku. Biasanya setelah semua masakanku siap, aku akan mengantarkan ini ke pabrik.
Kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh, hanya 15 menit saja dari rumah. 1 jam, semua udah selesai. Ya, karena memang sudah dipersiapkan oleh ART-ku. Jadi, ketika ke dapur, aku tinggal masak dan motong-motong sesuai dengan keinginanku. Mbak, ini lauknya masih banyak. Mbak bisa makan. Lagian ini sudah siang juga. Nanti aja cuci piringnya setelah makan. Perintahku. Baik, Bu. Kebetulan saya lapar. Kata Mbak Rini malu. Tapi, semakin lama dia sudah semakin terbiasa. Iya, sebenarnya dulu aku tidak pakai asisten rumah tangga. Tapi karena sekarang kesibukanku semakin bertambah, aku memerlukan bantuan orang lain untuk mengurus rumah ini. Karena aku mau rumah ini selalu dalam keadaan bersih. Ya kalau dulu, biasanya aku membersihkan rumah 2 hari sekali, tapi itu rasanya tidak memuaskan. Jadi aku mau setiap hari ada yang membersihkan. Mbak, saya tinggal dulu ya. Nanti kalau ibu mertua saya mau makan, siapin aja di meja makan. Perintahku lagi sebelum pergi. Baik Bu, kata Mbak Rini. Aku segera berangkat. Takutnya Mas Aji sudah menunggu lama. Sesampainya di pabrik, Mas, panggilku. Sayang, kata Mas Aji. Ini Mas makan siangnya. Kataku sambil memberikan bekal makan siang itu ke Mas Aji. Terima kasih ya sayang, ucapnya sambil mengelus pundakku. Wah Aji, enak banget ya kamu punya istri, diperhatikan terus. Makan siang diantarin begini, so sweet banget. Kalau aku mau boro-boro, istriku entah lagi apa sekarang. Ucap salah seorang teman Mas Aji. Emang istrimu kemana? Kamu kan punya istri, kenapa gak rasanya kayak gak diurusin gitu? Tanya Mas Aji ke temannya. Entahlah istriku itu, dia selalu sibuk dengan dunianya sendiri, tidak memperdulikanku. Sudahlah, aku malas membahasnya, hanya buat emosi saja. Cepatlah kamu makan, dan suruh istrimu pulang. Aku semakin iri kalau istrimu lama-lama di sini, ucap temannya lagi sambil memonyongkan bibirnya. Kamu itu jangan irilah, Mas Aji meledek temannya. Ya gimana gak mau iri, ucap temannya lagi. Mas, aku pulang aja deh. Di rumah kan ada ibu, takutnya nanti ibu butuh apa-apa, malah nyariin aku gak ada. Ucapku beralasan. Ya tidak enak saja dengan teman Mas Aji. Iya sayang, hati-hati ya. Oh ya, gimana? Ibu baik kan? Tanya Mas Aji sambil menatapku. Nantilah Mas aku ceritakan, jawabku. Ya rasanya tak enak saja kalau harus cerita di sini. Ya sudah, tunggu Mas pulang ya sayang, kata Mas Aji lagi. Aku segera mencium tangan suamiku untuk berpamitan. Segera aku lajukan motor sampai ke rumah. Dari mana kamu? Tiba-tiba aku yang baru turun dari motor sudah mendapatkan sambutan teriakan dari mertuaku. Dari ngantar makan siang untuk anakmu, bisa gak nanyanya biasa aja? Tegurku. Ya risih saja, nanya baik-baik bisa, kenapa harus bentak-bentak begitu? Kenapa baru diantarin siang begini? Pasti si Aji sudah menunggu kelaparan dari tadi kan? Kenapa gak dibawain dari pagi? Jadi kalau dia lapar tinggal makan, kata ibu mertua protes. Apa sih Bu? Hal semacam ini saja ibu protes. Selama ini Mas Aji tidak masalah. Dia malah senang, karena makanannya masih hangat, masih fresh, lebih lahap makannya. Tolong ya Bu, jangan usik rumah tanggaku dan Mas Aji. Kami sudah sangat bahagia. Semenjak ibu datang, ada saja yang ibu komentari. Aku jadi gak nyaman, kata aku lagi. Apa kamu bilang? Gak sopan banget kamu sama orang tua. Keterlaluan kamu Nela, ucap ibu mertua tidak terima. Kalau ibu tidak mau aku seperti ini, tolong ibu tahu posisi. Aku dan suamiku udah bahagia dengan cara kami sendiri. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ibu gak usah banyak aturan. Aku malas Bu. Kalau ibu terus begini, aku tidak izinkan ibu tinggal di sini selamanya, ancamku. Karena tak mau terus berdebat, aku memilih ke dapur untuk makan, kemudian segera ke kamar. Untunglah pas aku makan tadi, ibu mertua tidak menyusul. Kalau sampai itu terjadi, sudah dapat dipastikan aku tak akan selera makan siang hari ini. Sore harinya, samar-samar dari dalam kamar, aku mendengar suara suamiku.
Apa Mas Aji sudah pulang ya? Buru-buru aku membuka pintu untuk menyambutnya. Tapi aku terlambat. Ibu mertua terlebih dahulu sudah menyambut suamiku. Dan sepertinya ibu mertua sedang bercerita sesuatu. Kalau feelingku dia akan mengadukan yang bukan-bukan. Ya udah Bu, Aji masuk ke kamar dulu ya. Mau istirahat dan bersih-bersih. Kata Mas Aji pamit ke ibunya. Ya sudah sana, jawab ibu. Mas, maaf ya Mas. Tadi aku gak dengar kamu pulang, kataku. Iya gak apa-apa sayang. Kamu baik-baik saja kan? Tanya Mas Aji sambil mengelus rambutku. Ya kalau di rumah aku tidak menggunakan hijab. Dan rambut panjangku sengaja aku gerai begitu saja karena itu kesukaan Mas Aji. Aku baik-baik aja Mas. Tapi ya itu, ibu ada saja buat masalah Mas. Kan di rumah kita ada ART. Tapi Mas, kata ibu suruh mencat aja. Dan ibu suruh aku yang bereskan rumah. Bukan aku gak mau Mas. Tapi aku capek kalau harus kerjain semuanya sendiri. Lagi pula, asisten rumah tangga juga aku yang bayar. Aku mampu. Jadi menurutku tak masalah pakai ART. Toh kita bisa sekalian kan bantuin Mbak Rini. Ibu tuh aneh Mas. Kita mau bantu orang malah gak boleh. Aku kan juga butuh waktu istirahat Mas. Masa seharian aku cuman kerja, ngurusin rumah. Aduh Mas, kalau aku sampai kelelahan, kamu pasti gak kurus dengan baik, kataku sambil membantu Mas Aji membuka bajunya. Ya sayang, kamu benar. Nanti coba Mas bilang baik-baik sama ibu ya, supaya semuanya gak jadi runyam. Mas gak mau kalian berantem terus. Mas pusing juga kalau kalian bertengkar, ucap Mas Aji mengeluhkan. Setelah sholat Isya, Mas Aji dan ibu mertua terlihat ngobrol berdua. Pasti istri kamu kan yang ngadu ke kamu, Aji. Ibu tuh cuma mau yang terbaik untuk rumah tangga kalian. Daripada uang kamu dihambur-hamburkan oleh istri kamu untuk bayar asisten rumah tangga, lebih baik dia kan yang mengerjakan sendiri. Supaya dia gak di kamar terus, kata ibu. Sepertinya dia sengaja mengeraskan suaranya agar aku mendengar. Bu, yang bayar ART bukan aku, tapi Nela. Ibu jangan salah paham ya. Meskipun Nela di rumah, dia tetap berpenghasilan kok, Bu. Ucap Mas Aji berusaha menjelaskan ke ibunya. Mana ada sih pekerjaan dari rumah? Gajinya besar. Gak ada, Aji. Kamu jangan bohongin ibu kayak istri kamu, ucap ibu mertua. Bu, tapi memang itu kenyataannya. Apa perlu Nela membuktikan ke ibu? Tantang Mas Aji. Ya udah, mana buktinya kalau memang beneran dia berpenghasilan banyak dari rumah? Ibu menjawab tantangan Mas Aji. Baiklah Bu, kalau memang ibu ingin tahu. Aku segera menyahut. Ku dekati mereka berdua. Segera ku buka aplikasi tempatku mencari uang. Ku beritahu berapa penghasilanku hari ini saja. Nih Bu, ini penghasilan Nela hari ini. 500.000. Ucap Mas Aji menjelaskan ke ibunya. Karena penjelasanku tadi tidak diterima oleh ibu mertua. Ibu mertua sejenak terdiam. Terlihat berpikir namun entah memikirkan apa. Ini beneran Ji? Tanya ibu mertua. Beneran Bu, memang segitu penghasilan Nela setiap harinya kurang lebih, jawab Mas Aji. Kalau penghasilan istrimu sebanyak itu, mendingan kamu gak usah kerja lagi Ji. Kamu kerja di pabrik orang, sedangkan istrimu saja penghasilannya besar. Mendingan kamu di rumah, istrimu aja yang kerja. Tak kusangka, ibu mertuaku malah bicara demikian. Kupikir dia akan memberi dukungan atau memujiku, tapi malah ini yang dikatakan. Astaga Bu, mana bisa seperti itu? Aku laki-laki Bu. Aku berkewajiban memberi nafkah istriku. Bukan dia yang menafkahi aku. Mau ditaruh mana Bu? Wajahku ini kalau sampai aku dinafkahi istriku. Malu Bu, jawab Mas Aji. Kenapa harus malu? Istrimu memang sudah seharusnya membantu keuangan rumah tangga. Kalau penghasilan dia besar, ya mendingan kamu di rumah. Gak usah kerja, kata ibu lagi. Bu,
Aku nggak tahu harus ngomong sama ibu itu dengan bahasa apa lagi, supaya ibu bisa mengerti. Udah ya bu, Aji nggak mau debat. Aji capek bu, Aji butuh istirahat. Kalau gitu Aji ke kamar ya bu. Mas Aji segera meninggalkan kami berdua. Ini semua gara-gara kamu ya Nela. Anakku sendiri sampai marah sama aku. Tuduh ibu mertua. Apaan sih bu? Jelas-jelas Mas Aji marah karena ibu sendiri. Kenapa malah menuduhku? Jawabku. Halah kamu ini. Ibu mertua kesal dan meninggalkanku seorang diri di ruang tamu. Besoknya, kupikir semua akan baik-baik saja. Atau setidaknya ibu mertua sudah bisalah menghargaiku sedikit. Tapi ternyata malah lebih parah. Nela, kenapa pembantumu itu masih datang? Kan sudah ibu bilang, dipecat saja. Kamu juga nggak ngapa-ngapain kan? Kata ibu lagi mengulang kalimatnya yang kemarin. Bu, ibu kan sudah tahu kalau aku juga kerja meskipun hanya di rumah. Aku nggak punya waktu harus membereskan rumah. Kalau memang ibu mau, pembantuku dipecat. Ibu tapi yang bersihkan rumah ya, bukan aku. Kata aku, ya aku terlanjur geram. Enak saja, ibu ini orang tua. Berani-beraninya kamu menyuruh ibu untuk beres rumah. Jawab ibu, ya kalau memang ibu tidak mau, sudah ya bu. Ibu tinggal nikmati saja. Toh ibu juga tidak harus kelelahan membereskan rumah ini. Aku pun juga. Ibu juga tidak memikirkan bayaran pembantunya. Itu semua aku yang memikirkan. Ibu di sini hanya tinggal makan tidur, menikmati hidup, dan ibu jangan mengusik rumah tangga anak ibu. Itu saja bu yang aku mau. Sebenarnya aku senang bu kalau ibu mau ikut tinggal sama kami. Tapi kalau caranya ibu begini, aku jadi malas. Jangan sampai nanti aku jadi menantu yang kurang ajar. Karena ibu sendiri. Ancamku. Apa maksudmu bicara seperti itu Nela? Kamu ini ya semakin hari semakin keterlaluan. Semakin kurang ajar sama ibu. Nela, ibu. Ada apa sih? Ini masih pagi, kenapa kalian bertengkar? Tanya Mas Aji yang baru keluar dari kamar. Tanya aja tuh ke istrimu. Dia keterlaluan sama ibu. Ibu cuma bicara baik-baik, tapi dia malah memaki ibu. Enak saja ya ibu memfitnahku. Gak gitu mas. Mana mungkin mas aku berani ngatain ibu kalau ibu gak mulai duluan. Tentu saja aku tidak mau disalahkan. Tidak Aji, Nela yang mulai duluan. Dia maki-maki ibu. Ucap ibu lagi memfitnahku. Sayang, udah ya, ngalah sama ibu. Kata Mas Aji. Akhirnya aku memilih diam. Sebenarnya masih ingin berdebat karena aku tidak mau disalahkan. Aku diam bukan berarti aku mengaku salah. Tapi kasihan juga sama Mas Aji. Dia mau berangkat kerja, tapi harus melihat kami bertengkar. Takutnya nanti malah dia tidak fokus. Setelahnya kami sarapan dalam diam. Tidak ada satupun yang bersuara, termasuk Mas Aji. Hati-hati ya mas, kataku setelah ku cium tangan suamiku. Ya sayang. Bu, Aji berangkat ya, ucap Mas Aji kemudian mencium tangan ibunya dengan takzim. Iya nak, kamu hati-hati ya, kata ibu mertua dengan lembut. Sebenarnya sangat damai sekali kalau suasana rumah seperti ini. Tapi entah mengapa, ibu mertua suka sekali mencari keributan. Setelah Mas Aji benar-benar pergi, aku masuk ke dalam rumah. Ya seperti biasa, aku akan bekerja. Sampai nanti waktunya untuk aku masak makan siang. Ibu risih banget Nela lihat kamu. Suami pergi kamu langsung masuk kamar. Kenapa sih nggak beres-beres rumah? Tuh, halaman rumah kamu berantakan diberesin. Ucap ibu mertua sebelum aku memegang gagang pintu. Bu, harus berapa kali aku bilang, kalau halaman rumah itu sudah ada tugasnya sendiri. Seminggu sekali tukang kebun akan datang. Ibu tenang aja. Lagi pula itu tidak terlalu berantakan. Hanya perlu sedikit dirapikan saja. Dan itu aku sudah bayar orang. Udah ya bu, aku mau kerja. Jangan pancing emosiku lagi. Aku berucap dengan nada yang lembut. Ya sebenarnya sudah sangat emosi, tapi biarlah, aku mengalah. Ku abaikan ibu mertua. Aku masuk dan ku kunci pintu dari dalam.
Seminggu sudah ibu mertua tinggal di rumahku. Masih tetap saja sama. Suka sekali mencampuri urusan rumah tanggaku dan Mas Aji. Memprotes ini dan itu. Rasaku semua apa yang kulakukan salah di matanya. Mas, aku gak kuat mas kalau ibu terus-terusan tinggal di sini dan sikapnya gak bisa berubah. Ucapku pelan ke Mas Aji. Ya, daripada aku pendam lebih baik kuungkapkan sebelum semuanya terlambat. Terus kamu maunya bagaimana sayang? Mas bingung juga. Gimana kalau kita cari kontrakan saja untuk ibu mas? Aku gak mau rumah tangga kita hancur karena ibu terlalu ikut campur. Ucapku pada akhirnya. Tapi, apa ibu mau? Aku bingung juga bagaimana cara ngomongnya ke ibu. Tanya Mas Aji. Ya dicoba saja mas. Sekarang gini mas, kita itu baru menikah. Aku butuh privacy. Ya sebenarnya aku gak masalah ibu tinggal di sini. Kalau ibu gak begitu. Tapi aku gak kuat kalau cara ibu begini mas. Tolong ya mas kamu ngertiin aku. Aku cuma pingin rumah tangga kita baik-baik saja. Itu aja. Kataku tegas. Ya sudah nanti mas coba bicara ke ibu ya dek. Jawab Mas Aji. Beberapa hari kemudian akhirnya Mas Aji bicara ke ibu mertua. Apa Ji? Jadi kamu merasa terganggu ibu tinggal di sini? Begitu? Kata ibu mertua dengan marah. Bukan begitu bu. Aji cuman gak mau ibu sama Nela bertengkar terus. Aji pusing bu. Tolong kasihani Aji bu. Ya udah, kalau kamu gak suka ibu tinggal di sini, ibu pulang aja. Ibu mertua langsung berdiri. Aku hanya memperhatikannya dari dapur. Dia langsung masuk ke dalam kamar. Tak lama kemudian keluar sudah membawa tasnya. Bu, bukan gitu maksud Aji bu. Bu. Ibu mertua tak mendengar teriakan Mas Aji. Terus pergi begitu saja. Gimana mas? Tanyaku setelah ibu jauh. Aku bingung dek. Mas Aji tampak frustasi, aku ngerti. Pasti dia bingung dengan situasi seperti ini. Ya udah mas, kita biarkan saja. Ibu menenangkan diri. Mungkin ibu butuh waktu untuk berpikir. 2 minggu setelah ibu pulang ke rumahnya, tiba-tiba ibu datang lagi. Nela, ibu memanggilku dengan suara lembut tidak seperti biasanya. Iya bu, ada apa? Ibu mau minta maaf Nela. Ibu ngaku salah. Selama ini ibu egois. Ibu mau menang sendiri. Ibu tidak memikirkan perasaan kalian. Maafkan ibu ya. Kalau ibu tinggal sama adik kamu, Ji. Ibu jadi pembantu di sana. Ibu yang masak. Ibu yang beres-beres rumah. Ibu capek. Kalau di sini hidup ibu enak. Tapi ibu malah banyak tingkah. Jadi ibu maunya gimana? Mau tinggal di sini lagi? Boleh. Tapi itu syaratnya. Ibu harus nurut sama Nela. Ucap suamiku tegas. Aku tidak menyangka dia akan membela aku sampai seperti ini. Aji yakin bu, Nela tidak akan menyusahkan ibu. Nela akan menjadi menantu yang baik sesuai harapan ibu. Yang penting ibu nurut ya. Terus, biarkanlah Nela melakukan apa yang dia suka. Karena ini memang rumah Nela. Kata Mas Aji lagi. Iya Ji, ibu mengerti. Mulai sekarang ibu bakalan nurut sama Nela. Ibu sadar bahwa ibu tak punya hak untuk mengatur Nela. Karena ini rumah Nela. Ibu boleh ya tinggal di sini lagi? Boleh kan Nela? Kini ibu melihat ke arahku sambil memohon. Tentu saja aku tak tega melihatnya seperti itu. Boleh bu. Tapi ya seperti kata Mas Haji tadi, syaratnya. Jawabku. Iya, ibu bakal nurut sama kamu Nela. Ibu janji. Ibu sangat antusias. Dan aku akhirnya mengizinkan ibu tinggal lagi di sini. Hari pertama ibu tinggal di sini lagi, semua berjalan aman. Tidak ada protes dari ibu seperti biasanya. Dia juga membiarkanku melakukan apa yang aku suka. 1 minggu, 2 minggu, hingga 3 minggu. Sepertinya ibu sudah lulus tes. Sama sekali tidak ada protes. Mau aku masak apa, juga dimakan. Sesekali ibu minta dimasakan ini atau itu, dan aku menurutinya selama aku mampu. Aku menganggap itu wajar, namanya orang tua pasti ingin makan sesuatu. Maafin ibu ya Nela. Ibu sudah keterlaluan selama ini.
Ternyata kamu menantu yang baik. Bahkan kamu selalu sabar dengan sikap ibu, kamu tak pernah marah. Kalaupun kamu marah, pasti ibu yang keterlaluan, kata ibu. Iya bu, Nela mengerti. Maafin Nela juga ya bu, karena Nela mungkin kurang sabar menghadapi ibu. Maafkan juga Nela kalau ada sikap Nela yang tidak berkenan di hati ibu, ucapku. Kami pun saling memaafkan satu sama lain. Aku merasa nyaman. Ibu sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan aku dan ibu jauh lebih akrab. Aku sering mengajak ibu untuk jalan-jalan, sekedar berbelanja atau ngopi di luar. Dan ternyata hal sesederhana itu bisa membuat ibu bahagia. Aku sekarang bisa merasakan memiliki seorang ibu lagi. Terima kasih ibu mertuaku. Meskipun kita bertemu dalam keadaan yang tidak baik, namun akhirnya menjadi baik. Walau dulu kita saling membenci, tapi sekarang kita saling menyayangi dan menghargai.